Selamat malam, malam semuanya, malam. Kita mulai. Kita share dulu layarnya. Oke, sudah terlihat. Baiklah teman-teman, ini adalah pertemuan kelima ya dari kelas PHP OOP yang saya record. Jadi kalian bisa review malam Tan. Kalian bisa review di YouTube saya seperti itu. Hari ini kita akan coba belajar untuk langsung masuk ke project ya. Jadi kalian bisa langsung praktek. Sekarang kita coba buat folder. Enak folder apa file ya? Coba buat ini aja deh. Buat folder deh ya. New folder. Berarti di sini kita buat new folder. Kita kasih nama misalnya ya project. Berarti nanti di dalam project kita buat sebuah file baru ya. Kita kasih nama ya config. Jadi kalau kalian nanti masuk ke CodeIgniter atau ke Laravel, kalian sudah tidak kaget, tidak terlalu canggung seperti itu. Di sini kita nanti buat filenya. Silahkan teman-teman dibuat dulu filenya. Jika sudah nanti info ya ke saya. Kita sambil menunggu yang lain, sambil teman-teman semuanya menambahkan folder baru bernama project dan filenya bernama config.php. Malam. Halo, selamat malam semuanya. Kita malam. Saya baca pesan dulu. Malam Etan, malam Pak Bernard, malam Pak Eko. Ini adalah pertemuan kelima ya. Kita akan coba buat project di sini dengan sisa pertemuan yang ada. Di sini ada folder, lalu di sini ada file config.php. Jadi kalian lihat layar saya, sudah ada beberapa materi yang kalian pelajari dan sudah siap kita implementasikan, dan beberapa fitur baru dan beberapa materi baru ya. Dan beberapa materi baru. Jika kalian sudah siap, info-info, karena saya akan masuk ke materinya. Jika kalian sudah selesai menulisnya, info-info karena saya akan masuk ke materinya. Selamat malam Pak Hamdan. Kirain Ibu Naira. Berarti Naira nama anak Pak Hamdan ya. Oke. Aku kadang kalau nyapa orang salah manggil laki, jadi aku panggil ibu kadang aku panggil laki. Sorry. Oke, teman-teman buat dulu folder namanya project, lalu di sini ada config.php. Tujuannya adalah ya, saya nggak ingin terlalu banyak memberikan materi. Ini sudah 40% materi object oriented programming di PHP. Jadi 1 sampai 9 ini kalian sudah belajar kurang lebih 40%.
Nah, sisanya ya 60% itu on the spot berjalan pada saat teman-teman ya mengerjakan project seperti itu. Kayak misalnya kita ambil contoh di sini ya. Saya coba perbesar dulu. Font size-nya jadi 15. Di file config ya. Kita akan buat sebuah kelas bernama config. Seperti yang teman-teman ketahui, config ya merupakan singkatan dari configuration, berarti isinya ya adalah konfigurasi dari hostname, username, password, database, lalu port. Biasanya port tidak dipakai ya, tapi karena ini saya custom database server saya, portnya saya custom, jadi di sini harus di setup. Nah, kita membuat sebuah properti yang tidak lazim, yang kalian belum pernah sama sekali membuatnya, dan saya belum pernah mengajarkan di YouTube, saya belum pernah mengajarkan di grup, saya juga belum pernah mengajarkan di webinar atau di kelas online bersama teman-teman, yaitu namanya konstanta. Kita gunakan cons. Cons itu adalah keyword ketika kita hendak ingin membuat sebuah variabel yang nilainya tidak bisa kita update lagi ketika variabel ini dipanggil. Saya gunakan cons agar nanti seakan-akan ya, seolah-olah kalian merasakan, oh iya nih, kita sekarang lagi belajar yang namanya object oriented programming, seperti itu. Di sini ada hostname. Timbul pertanyaan, apakah boleh huruf kecil? Boleh huruf kecil. Hostname boleh. Tidak ada pengaruh ya. Maksudnya nanti koneksinya akan gagal atau tidak. Itu tidak ada pengaruh. Tetapi ya, PHP memberikan saran ketika variabel konstanta kita akan buat dia menjadi huruf besar atau kapital ya, atau uppercase seperti itu. Lalu value-nya di sini kita akan isikan dengan hostname ya, bisa IP IP lokal kalian, atau kalian bisa isikan di sini local host seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan buat sebuah properti ya, atau variabel dengan nama username. Ini belum saya otak-atik, jadi masih defaultnya adalah root dengan tidak ada password. Jadi cons passwordnya itu adalah kosong seperti itu. Lalu di sini ada cons untuk database ya. Nah, database-nya saya sudah buat. Nanti kalian bisa ambil dari GitHub saya. Nanti saya kasih linknya. Ini saya sudah buat kategoris ya. Kategoris database-nya namanya adalah di sini ya. PHP OOP seperti itu. Jadi kalau ini saya kecilkan, nah ini nih PHP OOP seperti itu. Kita kasih nama di sini PHP OOP. Lalu portnya sudah saya rubah jadi 3307, dan teman-teman bisa masuk ke YouTube saya bagaimana cara merubah port ya, dari yang defaultnya 3306 menjadi 3307. Di sana sudah saya ajarkan caranya. Nah, kalian tulis dulu ini. Kalian tulis dulu. Setelah selesai menulis, ya. Sorry, ini buat yang orang langsung online atau masih lokal? Ini masih lokal. Masih lokal ya, oke. Masih lokal, teman-teman. Ini saya perbesar dulu
Saya full screen. Lalu saya akan buat file baru dan akan saya split. Ya. Saya akan split biar tidak mengganggu kalian yang sedang menulis 2 baris di sini. Saya akan buat dan saya akan simpan dengan nama ya database.php. Oke. Berarti di sini yang pertama kali kita lakukan ya, kita include dulu, kita panggil. Di sini nanti kalian akan mendapati ya, directory. Cara penulisannya seperti ini ketika masuk ke framework. Jadi kalian tidak kaget. Ya. Seperti ini langsung langsung terbaca ya sebuah file yang bernama config.php. Lalu kalian enter, lalu titik koma. Setelah itu ya, kita akan buat sebuah class dengan nama database. Lalu kita turunkan dari parent yang bernama config. Ya, config. Seperti ini. Nah, kalian ya sudah belajar construct dan kita akan bikin construct. Dan kita akan terapkan juga protected. Seperti itu. Jadi di sini saya akan buat sebuah access levelnya adalah protected. Ya, berarti nanti ketika kita membuat misalnya model gitu kan, akan dipanggil ya si PDO ini seperti itu. Oke, $PDO. Lalu kita buat public function untuk konstruktornya. Oke. Lalu di sini kita gunakan misalnya try catch ya. Untuk blocking berhasil atau tidak dari sebuah koneksi yang nanti kita akan buat seperti itu. Nah, jika sudah ya, nanti kan ini akan dipanggil nih. Nanti ini akan dipanggil. Jadi kita butuh si PDO itu sebagai refernya ya. Jadi di sini teman-teman akan buat ya cara memanggil si $PDO. Teman-teman sudah belajar. Caranya adalah kalau dia di dalam class berarti gunakan $this PDO. Selector PDO sama dengan ya sesuatu yang sering kalian pakai, baik itu belajar, mengajar, mengerjakan mini project, mengerjakan big project, maka masukkan ke dalam snippet. Bagi yang belum tahu cara membuat snippet, kalian bisa masuk ke YouTube saya, atau kalian masuk ke youtube.com, lalu kalian bisa ketikkan cara membuat snippet di Visual Studio Code. Atau kalian saat ini sedang menggunakan Sublime, bisa ketikkan how to create ya new snippet in Sublime 3. Itu nanti keluar YouTube saya. Jadi dengan snippet maka hidup kita akan jauh lebih simple dan lebih mudah. Saya tinggal ketikkan yang telah saya buat ya, PHP PDO connection. Nah, ini saya sudah buat, lalu saya enter. Kalau saya enter berarti sudah jadi nih ya. Sudah jadi baris programnya, tinggal kita isikan. Ya, baris programnya sudah jadi, tinggal di custom sesuai dengan config. Nah, saya langsung akses si hostname ya. Karena kan di baris 5 kelas database ini sudah diturunkan dari kelas yang bernama config. Ya kan? Berarti kita butuh memanggil ya 5 properti yang sudah dideclare ya. 5 properti yang sudah didefine. Seperti itu. Jadi kita memanggilnya.
Nah, hostname ya, kita panggil di luar class config. Hostname tidak dipanggil di dalam file config.php, melainkan dipanggil di dalam file database.php. Berarti di sini hostname, ya kan? Ini ya, saya kasih *2 ya, kutip 1 maksudnya, lalu titik. Seperti ini, kita tuliskan static ya, *2, kita tuliskan hostname. Seperti itu. Seperti ini. Lalu untuk database ya. Nih. Kalau kalian salah kutip, salah titik, nanti akan muncul error. Ini saya matikan dulu. Lalu sama ya, seperti ini ya konsepnya ya. Kutip, lalu titik. Di sini kita tulis static. *2, paste. Setelah selesai berarti port. Ini portnya ya. Bentuk umumnya kayak gimana sih? Ini saya Ctrl Z deh. Ini bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya ya. Jadi hostnya diisi apa ya sebelum titik koma ya. Lalu di biname-nya sebelum titik koma ini diisi apa. Lalu portnya diisi apa. Lalu ini username. Lalu ini database. Ini bentuk umum. Ketika kita menggunakan PDO, berarti ini saya copy ya. Lalu saya kasih dokumentasi di sini. Saya tulis langsung bentuk umum koneksi dengan PDO. Kenapa menggunakan PDO? Karena PDO ini drivernya banyak ya, tidak hanya koneksi ke MySQL, dia bisa koneksi ke banyak driver. Itu satu. Kedua, PDO ini lebih modern daripada kita menggunakan MySQL atau MySQL. Lalu tutorial untuk PDO saya juga sudah buat ya. Bahkan sampai dengan Ajax ya, Synchronous JavaScript and XML. Asal kalian bersabar dan ikutin step by step yang ada di YouTube saya. Dari tutorial pertama, saya lupa sampai ke-7 apa ke-8, itu sudah bisa membuat sebuah 8 video. 8 video itu sudah bisa kalian buat sebuah tampilan ya seperti ini. Saya bukakan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin buat ya, di sini berarti 14 Januari ya, jam 3 sore. Ini ada yang masukin data. Saya truncat dulu deh. Oke, saya absen satu-satu di sini ya. Saya absen misalnya Agus Hendra. Ketika kita ketikkan di sini Agus Hendra, maka ketika kita simpan tidak reload, ini tidak reload ya. Klik, dia akan masuk ke sini. Lalu ini bisa kita delete. Kalau misalnya mau di delete, kita close ya, kita yes. Oke, hilang. Misalnya di sini kita tulis RB. Lalu kita masukkan lagi di sini misalnya Bernard. Lalu yang terakhir echo. Save. Oke. Di sini ketika kita mau edit Bernard, klik, maka yang akan enable ya hanya ini saja, seperti itu. Kalau mau back ya udah tinggal reload saja. Klik reload, edit echo. Misalnya kita ganti ya, misalnya jadi Pak Hamdan. Lalu kalian klik ya atau tekan hit enter. Sudah berubah. Asal kalian ikuti ya tutorial yang saya bangun. Ada 8 tutorial di mana ini materi paling favorit. Ketika seseorang telah menyelesaikan HTML, CSS, Bootstrap, kalian bisa belajar di sini. Ada 8 seri.
saya masih belum sempat melanjutkan lagi seri pembelajarannya. Nanti saya coba ada beberapa video yang belum sempat saya edit ya. Belum sempat saya edit dan belum sempat saya render. Itu terkait tentang pagination seperti itu. Silahkan teman-teman ditulis dulu. Lalu saya lanjut ke baris 12 ya. Saya F11. Ini nanti agak panjang ke kanan, nanti saya kecilkan sedikit ya. Host sebelum titik koma. Oke. Lalu kita kasih kutip 1. Kenapa kita kasih kutip 1? Karena diawali kutip 1 di baris 12. Berarti di sini ada kutip 1, ada kutip 1, di sini ada titik, ada titik. Baru di sini nama variabelnya. Nggak bisa kita langsung hostname, ini nggak bisa. Atau $this hostname, nggak bisa. Karena dia konstanta. Berarti kita panggil dengan static seperti ini. Ya. Dan cara pemanggilan seperti ini ya sejak PHP 5.3. Berarti cara memanggil property dengan static dengan cons itu apa sih? Konstanta, tidak bisa dirubah. Value-nya yang sudah dideclare itu sejak ya versi PHP 5.3. Cara manggilnya itu static, lalu diikuti property name-nya apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Jika sudah ya, sebelum titik koma lagi, berarti ini kutip 1, kutip 1. Di sini berarti titik-titik. Ya, berarti di sini kita tulis static titik 2 titik 2. Lalu kita tuliskan database. Lalu port ya. Ketika kalian sudah paham konsepnya, kalian sebenarnya tidak perlu menulis. Kalian langsung copy saja ya. Kalian copy berarti tidak masuk di sini. Kenapa? Langsung saja di sini kasih titik static titik 2 titik 2 port. Seperti ini. Ini sisa username sama apa teman-teman? Sisa username sama password ya. Berarti ini kita copy, taruh di sini. Username-nya saya copy paste di sini. Seperti itu. Lalu satu lagi ya. Kepanjangan ya. Saya coba izin misalnya 13. Satu lagi. Ini kita paste, ini kita ganti jadi password. Ya, di sini ada password. Nah, untuk exception-nya, karena kita menggunakan PDO, ya, maka tipe datanya adalah PDO exception. Lalu propertinya ya, saya terbiasa ketika di Java ya, baik itu di Java atau di hybrid ya, seperti Angular dan React Native, itu saya bikin nama propertinya sesuai dengan tipe datanya. Karena tipe datanya PDO exception, saya buat properti di sini PDO, misalnya di sini X ya, exception. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini PDO exception, di sini PDO exception. Sebenarnya di sini variabel bebas ya. Ini variabel bebas. Hanya saja saya terbiasa di PHP Storm yang langsung dibuatkan variabelnya seperti itu. Oke. Itu sebenarnya bebas saja ya, gaya penulisan bebas, nggak ada aturan. Lanjut di sini echo. Setelah itu seperti biasa, kalau misalnya kita ingin mencetak seperti ini ya. Lalu kita kasih tulisan misalnya
koneksi ke database gagal. Titik 2 ya, kita kasih tag BR seperti ini kan. Lalu di sini kita tulis pesannya, PDO exception. Pesannya apa? Nah, get message ini adalah pesan ya, metode untuk menampilkan pesan kesalahan. Saya ambil contoh ya, sambil kalian menulis. Saya ambil contoh dulu seperti ini. Ini kan berarti di reload, masuk ke folder project, masuk ke config. Config udah pasti nggak ada error karena di sini nggak ada instance, di sini nggak ada buat objek di database ya. Di database seandainya ya saya hapus hanya root ROO ya, ini tidak ada error. Ketika kita melakukan testing, membuat objek baru misalnya DB, kita new database. Maka di sini kalian bisa custom ini, koneksi ke database gagal. Nah, tulisan ini kita bisa dapat di baris 15. Dan yang ini adalah pesan default dari PDO exception dengan metodenya get message. Seperti itu. Dia memberitahu ya bahwa untuk user ROO itu hak aksesnya tidak diizinkan. Seperti itu teman-teman. Kita tidak akan di database ya. Kita nanti akan buat file lagi. Hanya saja ini aku ingin info ya. Jadi aku kembalikan lagi di config.php di baris ke-6. Dah. Kan nanti kan akan ada yang bertanya, Pak, saya jalankan config.php kok tidak ada output. Iya, kita tidak buat objek, kita tidak buat instance. Pak, sama Pak, di file database.php juga tidak ada output. Iya, kita tidak buat objek dan kita tidak buat instance. Kalau mau tahu ada output dan tidak ada outputnya, maka kita harus buat objek seperti di baris 21. Kita melakukan testing seperti itu. Oke, ini saya full screen lagi. Berarti posisi saya menunggu teman-teman selesai menulis ini. Baru kita tulis untuk yang modelnya. Berarti tugas saya adalah memberikan, sebentar ya. Nah, kalian bisa ambil dari sini. Silahkan di-download, masukkan ya ke dalam PHP MyAdmin kalian. Atau saya persimpel. Sebentar. Saya copy paste langsung di sini saja. Kalian copy dari huruf C ya, create table sampai titik koma, di-copy dulu. Ini saya view, saya word wrap. Jadi biar turun. Di-copy dulu ya. Pastikan kalian buat dulu database-nya ya. Pastikan teman-teman buat dulu database-nya dengan cara gimana? Dengan cara kalian mengetikkan ya localhost ya PHP MyAdmin. Silakan ketikkan dulu. Ini saya geser ke atas biar tidak mengganggu. Dah. Di sini nanti ada klik database. Ketika klik database, create ya kasih nama aja. Samakan seperti punya saya, namanya di sini adalah PHP OOP. Oke. Setelah itu klik tab SQL. Ya udah di-copy.
yang ada di Google Meet Chat. Di sini di copy. Misalnya saya copy, di sini saya paste. Ctrl V ya. Nih 1 ya. Terus saya kasih lagi nih. Sebentar. Biar kalian sudah ada datanya. Di sini saya kasih di Google Chat ya. Ini nggak bisa sampai 11, berarti saya bagi query-nya sampai sebentar sampai 5 ya. 5 berarti ujungnya adalah titik koma. Nah, itu ya. Saya kasih insert. Yaudah, ini di copy. Taruh di sini di bawahnya. Paste. Setelah itu kalian klik tombol go. Seperti itu. Setelah itu kalian klik tombol go. Nanti kalian dapat table bernama kategoris ya. Lalu di sini ada struct ya, ada structure-nya. Ada 5 kolom ID, name, slug, created at, dan updated at. Dan sudah ada ketika di browse sudah ada datanya. Ini sudah ada datanya. Sudah ada datanya dan saya buatkan juga class diagramnya ya. Ini saya buatkan class diagramnya di GitHub. Soalnya terakhir itu September 2019 kalau nggak salah ya, terakhir saya in-house training di Kementerian Keuangan. Nah, itu saya kasih sampel karena salah satu murid bertanya tentang ya pencarian sekaligus pagination. Jadi daripada saya buat berkali-kali lagi gitu kan, ya udah materinya saya upload aja deh seperti itu dengan Laravel 7. Silakan teman-teman tulis dulu. Ada kesulitan bertanya, ada error, mohon bantu info. Database dan Pak Anil, oke. Yang penting kalian jangan salah ketik di file config.php dan di file database.php. Ini saya full screen ya. Biar teman-teman bisa menulis sebaris di baris 13. Jadi kalian bayangin dulu ya. Bayangin saya lagi mengajar 2 file dengan mempraktekkan materi yang sudah kalian pelajari. Terus kalian bayangin ya, yang sudah belajar framework. Oh, ternyata begini flow-nya gitu. Untuk bagian bab, konfigurasi database, dan database. Tapi makin ke sini ya itu makin dimanjakan oleh framework. Konfigurasinya sangat bisa dikatakan sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simple ya, apalagi dengan Laravel 8 seperti itu.
Silakan teman-teman yang mau bertanya. Pokoknya kalian aku kasih waktu menulis kurang lebih 5 menit ya. Cukup ya 5 menit ya. Ketika kita menuliskan langsung pun tetap terbaca dengan directory, maka path-nya itu terbaca seperti itu. Path-nya ya, saya berbicara path, dir path. Kalau kita berbicara hanya include file, terbaca. Kalau misalnya require once, ini saya hapus, terbaca, nggak masalah. Nah, gaya penulisan seperti ini itu kalian akan temukan di framework. Di framework kalian akan temukan gaya penulisan ini. Jadi saya kasih sekarang agar ketika masuk ke framework tidak terlalu kaget. Berarti itu cuma hanya arahin ke directory ya? Iya, seperti itu. Thank you. Nih ya, saya kasih ya. Sebentar, ini berarti saya F11. Ini saya buka. Ini saya geser ke kiri. Nih. Kita ambil path-nya. Kita ambil directory-nya. Atau kita ambil directory-nya seperti itu. Ini namanya magic constants. Konstanta seperti itu. Oh, jadi dia langsung akan ada termasuk path gitu. Benar. Terus timbul pertanyaan. Pertanyaannya gini. Bisa nggak tanpa dir? Bisa. Nggak masalah. Terus timbul pertanyaan lagi. Ketika kita masuk ke sistem operasi Linux ya atau Mac, maka yang terbaik kita gunakan dir. Seperti itu. Oh, jadi kalau nanti online lebih baik pakai ini ya? Iya. Mereka pakai Linux. Benar. Jarang apalagi share hosting gitu ya. Windows itu jarang. Share hosting itu sudah pasti Linux. Apalagi ini ya, sekarang CentOS itu sudah yang versi terbaru ya. Mau mematikan sudah tidak didukung untuk versi PHP 5. Jadi bagi kalian yang masih menggunakan websitenya PHP 5 itu wajib upgrade, segera upgrade. Jadi yang maksudnya pakai website PHP 5 itu saya nggak paham, Pak. Artinya gimana? Artinya adalah ketika pihak hosting mengupgrade ya, mengupgrade dari sisi operating system, misalnya dia menggunakan CentOS 6 ya kan, terus upgrade ke CentOS 8, itu dukungan terhadap PHP 5 itu udah end of life, udah nggak didukung, udah tidak disupport. Terlebih ketika kita baca control panel, iya. Dukungan artinya nanti, iya benar. Artinya nanti nggak jalan, bisa nggak jalan Pak, seperti itu. Kayak saya ambil contoh gini deh. Kita harus pastikan dari hosting dong, Pak. Iya benar, dari hosting. Makanya kalau misalnya teman-teman baru memulai bisnis dari nol, share hosting cocok. Tetapi sudah ada traffic, sehari di hit 30.000 orang, udah nggak mungkin pakai share hosting gitu kan. Ketika baru menikah, ya kan, kos-kosan cocok. Mau 2x2, mau 2,5, 3 meter kali 3 meter, kos-kosan cocok. Tetapi ya jika sudah memiliki putra atau putri, udah harus pindah. Ya minimal kontrakan petakan. Seperti itulah Pak Anil. Kurang lebih. Pak Anil pelihara ikan arwana. Ya. Udah setahun kan
makin lama makin besar kan. Otomatis kan medianya itu harus berubah, harus besar lagi ukuran akuariumnya. Benar. Sama seperti hosting. Jadi share hosting gitu kan, misalnya satu CPU, satu server, 200 domain. Ya, katakanlah saya pernah buat atau bangun aplikasi chatting. Itu dikomplain sama pihak web hosting gitu. Pak Arya, aplikasi chattingnya itu membebani 199 domain lainnya. Jadi bandwidth server CPU ini kesedot semua ke aplikasi Pak Arya. Karena kan saya bikin aplikasi chatting, forum seperti itu kan. Nah, otomatis udah harus upgrade ke virtual private server. Seperti itu. Tapi jauh lebih murah kan sekarang VPS-nya. Benar, murah. Apalagi teman-teman kan juga bisa pakai cloud. Entah itu Google Cloud atau Amazon Web Service seperti itu. Saya pernah pakai Google Cloud dan saya juga pernah pakai Amazon Web Service. Cuman kalau untuk Alibaba saya belum pernah pakai. Untuk Alibaba kan juga ada cloud. Google atau AWS? Amazon Web Service bagus sih Pak, karena sampai detik ini pun saya pakai gitu sejak tahun 2016. Oke. Dan murah. Google baru-baru ini aja sih Pak. Iya, Google Cloud kan baru-baru ini aja. Kalau Amazon Web Service tuh udah lama, iya. Udah lama ya. Maria mau nanya nih. Ya, silakan. Ya, ini kalau kita punya, kita kan bisa bikin server sendiri misalnya. Iya. Di kantor kita harus dapat IP public ya, dari bulan kita punya telepon misalnya. Itu secure atau gimana Pak? Apa lebih baik kita ke menaruh di cloud atau tetap kita punya server sendiri atau gimana Pak? Kan kalau server sendiri kita bisa dari server yang istilahnya kita bisa custom ya, spek RAM-nya, berapa RAM berapa kita pakai, gimana Pak? Menurut Bapak? Oke, Pak Wawan, ketika kalian memiliki server sendiri, berarti yang harus disiapkan adalah ya sumber daya manusia, minimal ada sistem administrator yang mengerti infrastruktur server. Itu satu. Yang kedua, dengan kita memiliki server sendiri, berarti kita harus menyiapkan pasokan listrik yang harus kita pastikan ya, untuk SLA-nya itu 99,99%. Siap nggak? To be honest, Indonesia belum siap. Sekaliber gedung cyber di Kuningan, Jakarta Selatan. Maka jawaban terbaik adalah ya kita pakai yang sudah kredibel. Misalnya Amazon Web Service seperti itu. Itu pun karena dia cloud, ya kita bisa menaikkan bandwidth, ya prosesor, mau core-nya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mau bandwidth-nya berapa giga, berapa. Terus dari sisi RAM, mau berapa giga, nah itu bisa kita naikkan. Dan cloud, di Amazon Web Service sama seperti di Google Cloud, kita akan pakai sesuai dengan pemakaian dari user atau visitor seperti itu. Ketika tidak ada pemakaian, maka kita tidak akan di-charge. Seperti itu. Beda dengan halnya kalian berlangganan tidak cloud yang di-charge per bulan. Difahami dulu ya. Kalian langganan di salah satu web hosting, kalian langganan per bulan misalnya 100.000. Ada pengunjung nggak ada pengunjung, ada pemakaian nggak ada pemakaian, kalian di-charge 100.000. Itu perbedaannya.
Lanjut ya. Kita buat file baru di sini. Thank you Pak. Kita buat file baru di folder project ya. Kita kasih nama ya model.php. Oke. Kita split di sini saja agar tidak mengganggu di sini ya. Nah, di model berarti kita akan memanggil database. Di sini berarti kita panggil ya untuk database. Di sini. Yang kita panggil adalah file yang bernama database.php. Enter. Berarti ketika saya membuat class, apakah boleh nama class-nya cacing? Ya boleh aja. Boleh aja. Kita extend kemana? Ke baris 3 kita memanggil database.php. Berarti apa? Database. Kalau saya kasih di sini kelas cacing, nanti ketika masuk framework kalian cacing apaan Pak? Di framework itu adanya model. Jadi biar kalian ada gambaran. Di framework adanya model. Berarti kelas model diturunkan dari kelas database. Di Laravel ya, itu ada yang namanya property yang kita tidak bisa custom. Berarti dari sananya sudah di setup. Nah, coba kita ikuti gaya itu. Pertama, ya, itu ada variable ya. Lalu ada table. Lalu ada primary key ya. Jadi saya coba pakai variable. Pasti array. Nggak mungkin nggak array. Kenapa? Karena field-nya lebih dari 1. Kalian tulis di sini ID. Ya kan? Pas pada saat nanti model ini dipanggil, kalian declare satu-satu. Seperti itu. Makanya dia bentuknya adalah array. Lanjut. Di sini di Laravel itu ada $table. Ya. Ada $table. Satu lagi primary key, cuman saya lupa penulisannya sebentar. Kalau nggak salah huruf kecil semua primary key. Ya betul kan? Nih. Nah ini nih. Seperti itu. Jadi kita buat di sini ya. Protected $primary key. Primary key kita setup ID default dari framework Laravel. Pak Arya lagi mengajar Laravel? Enggak, saya enggak mengajar Laravel. Saya sedang mengajar PHP OOP yang saya dekatkan konsepnya dengan Laravel. Nah, seperti itu. Di Laravel ada yang namanya method all. Public function all. Karena kita menggunakan PDO, ya. Karena kita menggunakan PDO dan
Di baris 7, di file database.php, ingat, itu adalah propertinya bernama $PDO. Protected apa? Siapa yang hafal protected itu apa? Ada yang tahu protected itu apa? Protected itu adalah kelas yang hanya bisa dipanggil di dalam kelasnya sendiri. Ada yang lebih tepat? Ada yang lebih tepat dari Pak Anil? Sebuah kelas yang bisa dipanggil melalui child-nya, Pak. Melalui child-nya. Oke. Ada yang lebih tepat lagi? Properti yang bisa dipanggil atau diakses oleh di dalam kelasnya sendiri. Oke. Kurang tepat semuanya. Protected, ya. Itu adalah access level atau access modifier. Apakah dia kelas? Bukan. Apakah dia property? Bukan. Dia itu level access yang bisa dipanggil ya di dalam kelas dan di kelas turunannya. Itu adalah protected. Kalau misalnya kita panggil ya di luar class model, kita nggak bisa memanggil table, primary key, v-label, nggak bisa. Kenapa? Karena dia hanya bisa dipanggil di dalam kelasnya saja, di dalam kelas model, dan di dalam kelas turunannya. Turunannya siapa? Nih, kalian lihat. Misalnya, ya, di sini ada PDO, protected PDO. Berarti, protected PDO nggak bisa dipanggil di luar kelas database. Bisa dipanggil di luar kelas database, tapi ada syarat. Wajib diturunkan dengan extends. Kelas tersebut wajib diturunkan ya dari kelas parent-nya. Baru kita bisa mengakses di sini $this PDO. Ingat konsep select. Selalu ingat konsep select ketika kalian hendak membeli hamburger misalnya. Kalian kasih uangnya atau kalian gesek. Kalian belum dapat hamburger sampai ya pihak entah itu kasir, entah itu waitersnya atau pramusajinya memberikan makanannya. Berarti ketika select itu wajib di return. Nah, konsep-konsep kayak gini yang harus kalian pahami. Oke, ketika seorang anak meminta uang saku sekolah ya kepada seorang ayah, maka ayah mereturn uang saku kepada anak. Nah, itu konsep yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Berarti ketika select, ingat konsep return. Berarti harus dikembalikan nilainya. Kenapa? Karena all ini nanti akan dipanggil. Berarti di sini query. Oke. Ketika query, berarti di sini ada fetch all.
Ini saya simplify. Apakah video itu bisa execute? Bisa. Kalian sudah belajar di hari Sabtu. Kalian juga sudah tonton, belajar di YouTube saya. Nah, ini adalah jalan tercepat ketika kita hendak melakukan query. Berarti ketika di sini kita fetch all, fetch all method di dalam video. Defaultnya to return an array. Berarti defaultnya dia akan mereturn nilainya dalam bentuk array. Ya, ingat metodenya di return dalam bentuk array. Berarti ketika ingin mendapatkan objek dari returnnya, berarti kalian tambahkan di sini video .2.2 fetch object. Ya, kita cari fetch object. Di sini ada underscore object. Maka dia akan mereturn object. Berarti kalian bisa gunakan selector. Tapi ini tidak penting, ya. Hanya intermezzo saja kepada kalian. Lanjut, di sini berarti kita select. Setelah select, berarti nanti ada yang di-select. Ini saya kasih tahu dulu bentuk umumnya. Berarti nanti ada form, ya. Ada select, ada from, lalu diikuti nanti nama tabelnya. Seperti itu. Nah, jika sudah, kalian akan isi di sini. Ingat, v-labelnya itu adalah array. Ya, ini saya copy dulu saja, biar saya nggak ngetik lagi. Di sini, saya kasih .2, saya delete, lalu kita kasih $this, ya. Ini akan kita implode. Array itu pasti koma. $this v-label. From. Ingat PHP, konsep PHP. Ingat konsep PHP. Kalau ingin multiple menggunakan dot. Berarti from, nama tabelnya diapakan? $this table. Silahkan dibuat. Jika sudah, kita akan lanjut ke file baru. Saya tunggu ya. Sambil kalian tulis, sambil saya baca Google Chat. Baris 43 sampai 54 di GitHub ya Pak. Ya.
Pak Arya, izin karena ini sudah berhubungan dengan database, tips untuk mengantisipasi program kita dari SQL injection. Bagaimana, Pak? Terima kasih. SQL injection tidak ada di select. SQL injection hanya ada di insert, create. Dengan menggunakan PDO, ya, dengan menggunakan prepare, dengan menggunakan binding parameter, dengan menggunakan fetch mode, ya, kita sudah bisa melakukan prevent seperti itu. Banyak yang bisa kita lakukan, bisa melepas tag dengan strip tag, bisa kita buang, ya, yang terkait dengan quote atau backslash. Banyak seperti itu. Itu adalah tips dari saya. Apakah seseorang yang tidak mau menggunakan teknologi yang terbaru, versi terbaru, patch terbaru, itu lebih aman? Tentu tidak. Tentu dengan adanya teknologi baru, dengan adanya versi baru, ya, kalian harus upgrade. Karena di versi baru tersebut, di teknologi baru tersebut, di sana banyak update, salah satunya adalah security. Saya kasih waktu teman-teman menulis, ya, 5 menit, silahkan. Baiklah teman-teman, jika kalian sudah selesai menulis semua, kita lanjutkan, ya. Saya akan buat file baru nih teman-teman. Di sini kita kasih nama sesuai nama tabelnya apa, kategoris ya. Saya sesuaikan saja ya. Berarti kita panggil dulu di sini. Di sini kita panggil file model.php. Lalu kita akan buat sebuah class bernama kategoris. Kita turunkan dari model. Oke. Nah, kita isi v-labelnya. Ya. Kita akan mengisi v-labelnya. Jadi di sini kita isi protected $v-label ID name slug created underscore add updated underscore add protected $table. Oke, kita isi. Nama tabelnya adalah kategoris. Oke. Ingat, ini case sensitive. Artinya, kalau misalnya v-label ini huruf kecil semua, maka ya di baris 8 ini huruf kecil. Itu satu. Lalu kita assign ya kategoris ini ke table. Kita assign ID, name, slug, created, updated ini ke v-label. Seperti itu. Sehingga di baris 12 select kelihatan nih ID, name, slug, created ini nanti akan pindah ke sini ke baris 12. From table, table didapat dari sini. Ini diisi di sini di baris 9. Itu flow-nya. Ya, itu flow-nya. Silahkan ditulis. Jika sudah, file terakhir yang akan saya buat adalah kategoris untuk menampilkan. Seperti itu ya. Sebenarnya saya juga bisa buat di sini. Ini saya bisa buat nih di sini nih.
Di file ini saya bisa buat langsung. Apa gitu aja kali ya? Satu-satu mungkin Pak. Satu-satu boleh. Berarti di sini Kayak tadi Bapak. di sini Mudah. di sini kita buat lagi ya. Misalnya kategori. Ya, berarti ini kita simpan dengan nama kategori .php. Berarti di sini kita panggil. Ya. Kita panggil file dengan nama kategoris. Lalu kita buat objek baru, $kategoris atau $cat ya, atau kategori bebas. Ya, ini objek bebas. Kalian boleh menuliskan apapun di sini. Sama dengan new, nama tabelnya apa? Kategoris. Baru di sini kita generate CDN bootstrap. Inilah manfaat ketika kalian membuat snippet. Dah. Berarti di sini saya tulis kategoris. Nah, di sini baru saya bikin deh kontainer, margin top untuk mediumnya 5. Oke. Margin top untuk smartphone-nya 3. Row. Justify content center secara horizontal. Kolomnya kita kasih untuk mediumnya misalnya berapa? 8. Untuk smartphone-nya kita kasih kolomnya 12. Lalu kita buat card. Lalu kita buat card header dan di dalam dan sejajar ya ada card body. Ini tinggal saya control space enter. Jadi semua nanti baris programnya. Saya tunggu kalian aja deh. Saya kasih waktu berapa? 5 menit ya. Silahkan dibuat. Baiklah teman-teman, saya control space lalu saya enter. Lalu di sini saya akan coba masuk ke kategori ya. Di sini ada kategori sudah terbuat ya. Kita langsung saja kasih judul di sini. Misalnya H4. Untuk font weight-nya light. Kita kasih nama kategoris. Lalu di sini ya. Di sini kita kasih table dan akan kita looping dengan for each kategoris di sini. Table dot table. Table untuk border, table untuk hover, table untuk strip. Lalu kita buat table head. Kita kasih class dulu di sini. Table headnya dark. Lalu kita buat baris baru dengan kolomnya kita buat 3 ya. Number. Teksnya center. Lalu di sini ada name. Lalu di sini ada action. Lalu tabelnya kita reset margin bottomnya ke 0. Kita refresh dulu. Setelah itu kita bikin di sini ya table body. Setelah selesai kita akan bikin looping ya dengan menggunakan for each. For each with tag enter. Saya sudah buat juga untuk snippetnya. Di sini langsung kita tulis saja ya kategoris. Kita panggil all. Oke. Ingat ya, di sini ada model.
kalian sudah buat modelnya, ya, nih, all. Sini misalnya row deh. Ya sudah, tinggal di copy paste saja biar cepat, nggak usah ditulis ulang. Di tab ini row, ya, ini key. Berarti di sini copy, di sini echo. Saya juga sudah buat snippetnya. Oke, paste, tinggal cepat. Di sini row, kita copy dulu biar cepat. Cetak. Array ya. Tadi saya sudah sebut di awal array name. Ya sudah, ini tinggal dibuat btn sm small, ya, btn misalnya primary. Kita kasih misalnya more untuk detailnya. Enter. Oke. Jika sudah, kita refresh. Ganti ya, jadi td. Bukan th. Dah, jalan. Ingat yang saya bilang Yang saya bilang harus case sensitif, ya. Kalau satu aja berubah atau dihapus, ya, dari sisi model atau kategorisnya, itu nanti akan menyebabkan pesan kesalahan, ya, atau pesan error dari sisi sini, ya, dari sisi kategoris yang memanggil modelnya. Silakan teman-teman tulis dulu. Ini saya buat single, ya, biar enak melihatnya. Dan ini saya simplify jadi satu baris. Oke. Nggak butuh JavaScript, jadi dibuang saja nih yang baris 38, 39 tadi. Silakan ditulis, saya tunggu 5 menit. Pak Anil error, Pak Agus error, Pak Arbi error. Oke, silahkan difotokan model baris 14 ya. Sama nih, Pak Anil juga sama kayak Pak Agus, sama ya. Oke, database, available, primary key, table, all, video query, select, import, from. Kan saya nulisnya ada spasi. Oh, di from ya? Iya, query, select, spasi. Kan nggak mungkin kan select bintang, from, kategoris. Mungkin nggak? Nggak mungkin, impossible. Berarti ini ada space. Oh, yang di from ya, Pak ya? Iya. Makanya teman-teman lihat punyaku. Jalan, Pak. Thank you. Thank you. Nice ya. Ya, very nice. Very nice, very easy. Nih ada spasi. Yang belum jalan deh, ini ada spasi. Jangan teman-teman berpikir Pak Arya boros banget ada spasi. Bukan, itu bentuk umum query. Kalian saya ajarin jangan boros baris programnya, yang spasi dihapus. Iya. Oke, berarti saya jalan, Pak Anil jalan. Berarti harusnya teman-teman yang lain jalan. Nih ya. Seperti ini. Berarti nanti recordingnya, ya, saya edit dulu, nanti saya publish, ya. Karena ini cukup lama, karena saya udah yakin 200%. Pasti ini lewat dari jam 8:30. Yang ada dapat error nggak yang nggak bisa masuk ke database? Yang nggak bisa masuk ke database Ada error, Pak? harus dicek.
Kayak punya saya harus error dicek. karena saya kan nggak pernah ganti. Saya nggak pernah ganti port, jadi portnya saya hapusin. Oke, saya cek dulu. Oke. Gimana, Pak? Oke. Jadi Pak Ali portnya saya nggak pernah ganti. Saya nggak pakai. Jangan ikutin aku. Berarti Pak Anil 3306. Oh, oke. Jangan ikutin punya aku 3307. Kecuali kalian praktekkan. Nih. Kecuali kalian praktekkan cara merubah port ya di database MariaDB. Ya, MariaDB ini merupakan fork dari MySQL karena foundernya 3 orang, satu pecah mendirikan MariaDB. Jadi yang kalian pakai itu sejak saya lupa sejak versi berapa ya, sejak PHP 5 berapa itu SAM itu sudah bukan MySQL tapi MariaDB. Tutorial cara merubah port di MariaDB. Kalau misalnya MariaDB kalian berubah, berarti PHP-MyAdmin-nya nggak bisa diakses, berarti berubah juga. Seperti itu. Saya juga kasih tutorial untuk CodeIgniter versi 3 dan 4. Bagaimana cara merubah portnya. Ya, Pak, bisa lihat database file. Boleh? Database ya. Oh ya, kelebihan daripada video ini atau OOP itu bisa menggunakan database di mana aja ya, Pak? Bukan di mana aja, bisa menggunakan driver database apa saja. Oh iya, apa saja. Iya. Betul. Soalnya itu beda Pak, di mana saja sama apa saja beda. Iya. Jadi kita bisa. Tadi tuh database kan yang sudah lalu-lalu kita buat waktu masih zaman Bootstrap sama PHP. Saya ngasih kuis kan. Saya ngasih kuis ke kalian kan. Saya screenshot ya, kenapa harus menggunakan PDO. Coba di recheck lagi ya. Kenapa Pak Arya mengajarkan PDO? Kenapa nggak MySQL atau nggak MySQL? Nah, itu sudah saya infokan ke teman-teman. Itu satu. Kedua, terus di YouTube ya, kalian bisa belajar, mengulang ya, ditonton lagi kelas PHP PDO. Bahkan saya kasih bonus di sana ada Ajax. Ada Ajax, kalian bisa praktekkan seperti itu. Itu sudah 100% pasti berhasil karena saya kerja real time di aryafebian.com/php-pdo MySQL Ajax dan kalian bisa melakukan testing di sana seperti itu. Betul kan? Bikin form pendaftaran tuh Pak dengan kode Bapak, Pak. Kenapa? Saya berhasil bikin pendaftaran online buat event-event musik di Papua pakai video dari Bapak itu. Sederhana sekali tapi bagus hasilnya. Bagus ya. Nanti saya patenin Pak ke Haki. Banyak Pak, bagus banget. Teman-teman Papua bilang, ini form begini yang enak dilihat, soft tapi nggak ribet-ribet gitu. Iya. Tenang Pak. Kalau untuk Pak Cepi free lah. Nih ya, saya kasih salah satu contoh chat saya dengan Pak Arbi. Kelihatan nggak nih? Nah, di sini kan Pak Arbi bilang, Pak saya ada error seperti itu. Pak saya ada error. Nih errornya. Ini errornya ya. Ini errornya. Dah. Terus saya tanya, Bapak pakai versi PHP berapa? Pak caranya gimana? Saya kurang paham. Buat sebuah file. Ya, lalu kita ketikkan PHP info di sini. Ya, ini untuk kalian juga nih semua ya, ilmu baru.
untuk ngecek PHP yang ada di hosting kalian harus buat file seperti ini. Kalau kalian nggak mau masuk ke misalnya PHP info yang ada di control panel. Seperti itu, meskipun tertera ya, entah ada 5, ada 7, seperti itu. Setelah itu jalankan. Nah, ternyata kelihatan tuh versinya 5. Seperti itu, makanya Pak Arbi error. Nggak bisa menggunakan dir. Pak Arbi berarti harus menggunakan seperti yang tertera di layar saya. Nih Pak Arbi, dah baris 4. Saya kasih khusus Pak Arbi atau yang lainnya untuk versi PHP-nya 5X. Seperti itu. Dah, ini saya Ctrl Z ya. Kalian sudah tonton, kalian sudah melihat. Kalau mau lebih detail berarti kalian harus masuk ke YouTube saya, di review ulang. Betul, Pak. Oke. Karena musuhnya dari belajar itu cuman diri kita sendiri. Nggak ada pihak kedua, nggak ada pihak ketiga. Seperti itu. Karena kalau udah baca, udah belajar, itu pasti ada rasa jenuh, ada rasa bosan, seperti itu. Apalagi ini saya nge-record ya 1 jam 22 menit. Ini di record saya udah 1 jam 22 menit nih. Kemungkinan jam 12 mungkin baru tayang di YouTube. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya materi hari ini. Kita recap dulu. Ada config, ada database, ada model, ada kategoris, ada kategori. Sesimpel ini ya kita membuat sebuah tampilan untuk menampilkan data. Di sini nggak ada query, teman-teman. Nggak ada query. Query-nya itu ada di model. Ini query-nya. Dan ini nggak diganti-ganti. Persis seperti kalian belajar framework. Persis. 100% persis. Saya jamin 100% persis. Kenapa? Karena di sini nggak ada query. Nanti kalau misalnya kita ingin masuk ke detail ya di pekan depan, kita deploy lagi di sini untuk detailnya. Public, function, misalnya show. Kita akan bikin atau find ya. Find itu find ya, find, find itu adalah metode di Laravel untuk single data. Seperti itu. Baiklah teman-teman, saya nggak bisa absen satu-satu ya. Bagi kalian yang masih error, kalian bisa ikuti reviewnya nanti di YouTube step by step-nya dari menit pertama awal tadi jam 7 malam sampai sekarang jam 8:30 lewat. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ade sampai Pak Wawan. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam teman-teman. Malam-malam. Makasih, Pak. Thank you.